Saudara, libur Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Sejumlah aturan bagi warga yang ingin melakukan perjalanan sudah diumumkan. Meski demikian, saat Nataru ini, Kementerian Perhubungan tidak melakukan penyekatan, tetapi lebih meminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara anggota Komisi 9 dari fraksi PKS mengatakan perlu ada satu kebijakan yang berbasis pada data, bukan karena asumsi, apalagi belakangan muncul varian baru COVID-19, Omikron. Potensi lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah sempat mengkaji untuk menerapkan sistem ganjil genap terutama di jalan tol. Namun langkah tersebut dibatalkan. Kontraflow dan one way akan diterapkan secara situasional. Dalam program Sapa Indonesia Malam kemarin, juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati mengatakan, di tengah pandemi kasus COVID-19 saat Nataru ini tidak dilakukan penyekatan, tetapi lebih meminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita memutuskan bahwa untuk Nataru kali ini kita tidak lagi melakukan yang namanya pelarangan atau penyekatan, tetapi lebih kepada meminta untuk mengetatkan protokol kesehatan, gitu ya. Apalagi kita juga sudah punya vaksinasi yang saat ini sudah cukup luas, sehingga pergerakan masyarakat itu masih dimungkinkan. Dan meskipun ada peningkatan, dengan belajar dari pengalaman beberapa bulan terakhir ini, toh peningkatan itu masih bisa dikendalikan dan dampaknya kepada pandemik tidak membuat lonjakan kasus tentu dengan tes screening antigen dan juga penggunaan peduli lindungi. Jadi 3 hal ini semua calon penumpang harus memenuhi syaratnya. Di sisi lain, dari sisi operator, baik itu prasarana maupun sarana, juga sudah kami minta diberikan petunjuk teknis pelaksanaannya melalui surat edaran untuk mengikuti ketentuan-ketentuan terkait dengan pengawasan terhadap penerapan protokol-protokol tadi. Sementara Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 dari fraksi PKS mengatakan perlu ada satu kebijakan yang berbasis pada data, bukan karena asumsi. Imbauan prokes harus jelas pelaksanaannya, seperti apa dan juga pengawasannya. Misalnya himbauan untuk prokes, ya sejauh mana prokes ini akan dimonitor oleh petugas dan juga oleh aparat gitu ya. Ini kan juga harus jelas clear implementasinya di lapangan, khususnya di pusat-pusat keramaian yang harus diantisipasinya adalah kami menyoroti saat ini sedang banyak banget masukan ke Komisi 9 itu tentang kerumunan yang terjadi di bandara dan juga di Wisma Atlet. Yang justru itu menimbulkan potensi penularan karena terjadi kerumunan yang sangat luar biasa. Dan karantina ya Bu Kurniasih ya? Iya, itu menjadi satu keluhan yang hampir semua kita sampai di grup Komisi 9 juga ramai memperbincangkan karena semuanya mengeluh ke kita. Artinya ketika kita bicara prokes, nah prokes ini harus konsisten, semua diterapkan di semua tempat dan di semua lini. Sementara Joko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengatakan, pengawasan soal penerapan prokes perlu dilakukan saat libur Natal dan Tahun Baru seperti di rest area dan terminal penumpang, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Melakukan pengawasan di rest area, ya. Selain itu juga di terminal penumpang. Nah, terminal penumpang ini juga saya kira karena kan pada saat mudik lalu kan PO Bus kan tidak boleh bergerak. Dampaknya angkutan plat hitamnya meningkat. Nah, ini jadi persoalan juga ketika angkutan plat hitam meningkat tidak bisa melakukan pengawasan. Angkutan plat hitam maksudnya ini angkutan umum yang menggunakan plat hitam atau mobil pribadi, Pak? Angkutan umum plat hitam, daerah tujuan wisata. Nah, ini juga penting, ya. Selain juga kita bicara mereka kerumunan di sana, meskipun sudah ada pembatasan 75%, namun ini juga harus melihat bukan hanya kerumunan, tapi tingkat kecelakaan. Nanti biasanya ini sudah mulai nih, bis-bis pariwisata ini keselamatannya juga mengkhawatirkan juga, ya. Jadi selain kita bicara kesehatan, juga keselamatan pariwisata. Saat Natal dan Tahun Baru, ada aturan yang wajib dilaksanakan oleh pelaku perjalanan, baik dengan kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun sepeda motor. Yaitu, wajib sudah divaksin COVID-19 2 kali dosis, hasil negatif, tes usap antigen 1 kali 24 jam, serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jumlah penumpang juga dibatasi, maksimal 75% dari kapasitas. Aturan yang telah diumumkan pemerintah hendaknya bisa dipatuhi seluruh masyarakat, sehingga pengetatan protokol kesehatan pada perjalanan darat, udara, serta laut bisa dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.